Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan kembali mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebentar kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala, berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih karena pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Puji Tuhan. Firman Allah menjelaskan, jangan kita mabuk karena anggur. Karena sari buah anggur yang difermentasikan mengandung alkohol. Jadi anggur yang diproses itu mengandung alkohol yang dapat membuat mabuk. Orang yang mabuk merasa pening, hilang kesadaran, lupa diri, sehingga dapat melakukan hal-hal yang tidak pantas atau memalukan. Mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu, keinginan yang tidak dapat dikekang, sehingga menimbulkan dosa. Dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10 dijelaskan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita melihat pemabuk adalah dosa dan tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau mereka tidak bertobat. Saya mencatat paling tidak ada 3 sebab mengapa mabuk dilarang oleh firman Allah. Yang pertama adalah orang yang mabuk dapat memicu keributan. Hal ini dijelaskan di dalam Amsal 20 ayatnya yang pertama. Anggur adalah pencemooh. Minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung. Karenanya, mereka yang mabuk tidak bisa menguasai diri dan dapat membuat keributan
Hal ini dipengaruhi karena ketidaksadaran mereka oleh pengaruh alkohol. Hal yang kedua, orang yang mabuk akan jatuh dalam kemiskinan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-21. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Orang yang mabuk selalu membeli minuman yang berkadar alkohol untuk diminum. Mereka kecanduan. Ini adalah hal yang sia-sia dan membuang-buang uang. Tiada manfaat. Hal yang membuat kecanduan itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu adalah perbuatan sia-sia yang merugikan, bahkan menghabiskan uang, sehingga orang yang kecanduan akan menjadi miskin. Hal yang ketiga, karena anggur membuat orang kehilangan daya pikir. Di dalam Hosea 4 ayatnya yang ke-11, di situ tertulis, anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Orang yang hilang kesadaran, pikirannya akan kacau dalam hidupnya, dalam berbicara dan bertindak, sehingga akan mengganggu, bahkan membahayakan orang di sekitar. Orang yang mabuk karena apapun juga, hal itu sangat merugikan. Supaya kita tidak mabuk oleh apapun juga di dalam dunia ini, kita harus sabar dan penuh dengan Roh Kudus. Kita harus menyadari bahwa kita perlu Roh Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus mengajar, memimpin orang percaya dalam segala kebenaran. Roh Kudus menjadi penolong kita. Roh Kudus menghibur. Mari kita minta senantiasa dipenuhkan Roh Kudus. Jangan sampai kita menjadi mabuk oleh apapun juga di dalam dunia ini. Mari kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita melakukan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang berkekurangan, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang mempunyai permasalahan, pergumulan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menolong mereka. Setiap mereka yang bekerja sepanjang hari ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus.
Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ini, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkati semua yang mengikuti acara ini. Kiranya damai sejahtera ada dalam hati kami masing-masing. Sehingga hari ini kami menjalani dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap lembaga tinggi negara, Polri, TNI, dan semua segenap lapisan masyarakat diberkati Tuhan. Berkati kota Jakarta menjadi sejahtera, dan berkati semua pemimpin-pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati juga semua hamba-hamba Tuhan, semua pelayan-pelayan Tuhan, semua penginjilan Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami serahkan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.